Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Hari ini Rabu 29 Desember 2021. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35 bersama dengan saya Marco Sulinggo Bayu Nusantoro dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih yang telah Engkau berikan pada kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini izinkan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menjadi penerang bagi kehidupan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat Natal dan berkah dalam. Apa kabar semuanya? Semoga keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, peraturan atau tata tertib di sekolah dibuat dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan tertib, nyaman, dan lancar. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka para siswa, guru, dan karyawan tentunya harus menaati tata tertib di sekolah tersebut. Tentunya bagi kita yang belum terbiasa untuk hidup disiplin, peraturan tersebut menjadi membuat ribet dan kurang nyaman dalam hidup kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya gereja juga sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ketika melaksanakan misa kudus terbatas. Aturan yang sangat ketat untuk protokol kesehatan dalam perayaan misa kudus terbatas tersebut
bagi kita yang belum terbiasa hidup disiplin, pasti tidak membuat kita menjadi nyaman. Kita harus mengantri dan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan lain-lain. Aturan tersebut tentunya dibuat untuk kebaikan, keselamatan, dan kenyamanan dalam melaksanakan perayaan Misa Kudus terbatas di gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Apakah kita sudah berdisiplin, ataukah kita selalu melanggar aturan protokol kesehatan tersebut? Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil di atas menggambarkan bahwa Yesus merupakan persembahan sulung bagi Allah, sebagaimana keluarga orang Yahudi lainnya pada waktu itu. Keluarga Yusuf dan Maria melaksanakan peraturan tersebut atau hukum Taurat Musa dalam diri Yesus. Yesus saat itu disunat dan diberi nama Yesus sesuai yang ditetapkan oleh malaikat Tuhan pada usia 8 hari, lalu ditahirkan. Sesuai peraturan itu, selain baik dan berguna untuk kebaikan umat Israel sendiri, juga bagian dari pengakuan mereka sebagai umat perjanjian milik Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, Yesus Kristus diutus Allah ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Peraturan dalam hukum Taurat Musa dilaksanakan dengan taat oleh keluarga kudus dari Nazaret dalam diri Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah betul sungguh hadir sebagai manusia, seperti kebanyakan anak atau orang pada waktu itu, serta menjalani proses kehidupan seperti orang kebanyakan. Yang membedakan Yesus dengan orang kebanyakan yaitu dalam hal dosa. Yesus bukanlah manusia berdosa, tetapi Yesus lahir ke dunia mempunyai visi dan misi untuk menebus dosa manusia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, korban persembahan yang dipersembahkan dalam bait Allah oleh keluarga kudus dari Nazaret itu adalah sepasang burung terkukur. Persembahan sepasang burung terkukur ini adalah persembahan yang digunakan oleh orang-orang dari keluarga miskin atau kurang mampu. Hal ini menggambarkan Yesus lahir dan hadir pada keluarga orang yang sederhana, bahkan orang yang kurang mampu dalam ekonomi, lemah, dan menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana dengan sikap kita? Apakah keluarga saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih sudah seperti keluarga kudus dari Nazaret, taat pada ajaran cinta kasih Tuhan dan juga taat pada norma-norma yang positif yang berlaku dalam masyarakat atau tempat kerja kita? Apakah saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih mau menerima kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita yang lemah ini dengan sikap hidup yang rendah hati dan sederhana, dan juga mau ambil bagian dalam mewartakan karya keselamatan pada sesama, dalam keluarga, serta orang-orang yang kita jumpai? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sebagai keluarga Kristiani senantiasa terus menghadirkan Tuhan Yesus dalam keluarga kita seperti keluarga kudus dari Nazaret, dan mau ambil bagian dalam pewartaan karya keselamatan dari Tuhan. Amin dan berkah dalam. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bantulah kami agar kami memiliki kerendahan hati, agar dapat memandang-Mu ketika Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.